Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya. Namun sebelumnya kita seperti biasa berdoa dulu, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, serta ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua begitu. Karena seperti yang kita tahu, kita masih satu pertemuan tatap muka. Namun karena satu kendala sehingga kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, ada surat edaran dari Bapak Rektor, maka perkuliahan kita akan lakukan dari rumah. Sehingga kita gunakan kuliah dengan online gitu ya. Oke. Kawan-kawan tentu masih ingat yang kemarin ketika kita pertemuan atau tatap muka yang terakhir sebelum kita kuliah dari rumah, ya ini kawan-kawan saya berikan tugas diantaranya ketika nanti jadi guru begitu, kawan-kawan harus bisa membayangkan gitu ya, apa tugas guru yang paling mudah, apa tugas guru yang paling menyenangkan, dan yang terakhir kemarin apa tugas guru yang paling sulit. Nah tentu itu kalian sudah kemarin sudah berangan-angan ketika nanti jadi guru, kira-kira yang paling mudah, yang paling menyenangkan, yang paling sulit itu apa kira-kira, sehingga ketika nanti jadi guru sudah siap dengan kondisi atau dengan yang kita hadapi kelak ketika akan jadi guru semuanya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi yang kami sudah kerjakan kemarin tentang bagaimana berangan-angan untuk menjadi guru sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya berkaitan dengan konsep evaluasi pembelajaran, tentang tujuan, kemudian fungsi dan prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi kita hari ini akan membahas ada 3 itu yang berkaitan dengan tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan evaluasi. Ya, jadi tujuan evaluasi. Tentu kita tahu seperti yang sudah kita pernah singgung, ketika kawan-kawan jadi guru, itu kan nanti ketika sudah mengajar misalkan satu bab selesai, pasti kan ingin tahu bagaimana hasil belajar siswa selama proses pembelajaran satu bab itu. Sehingga kawan-kawan pengen tahu itu, maka harus mengadakan yang namanya penilaian. Nah, penilaian ini kan termasuk dari salah satu evaluasi yang sudah kita secara teori sudah kita pelajari yang kemarin itu. Jadi ketika kita jadi guru, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tujuan yang kita susun atau tujuan yang kita tentukan itu sudah tercapai atau belum? Maka nanti kan kami ketika jadi guru harus melaksanakan yang namanya evaluasi hasil belajar, biar tadi tahu apakah pembelajaran yang kita laksanakan selama satu bab itu apakah sudah berhasil atau belum. Maka kita akan melaksanakan evaluasi hasil belajar. Nah, oleh karena itu kita masuk ke yang pertama berkaitan dengan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu kalau kita gambarkan ada kegiatan evaluasi, kemudian tujuan evaluasi, kemudian terakhir yakni jenis evaluasi. Ketika kita mengadakan kegiatan evaluasi, tentukan dulu tujuannya untuk apa. Ketika nanti tujuan sudah terpenuhi atau sudah kita ketahui, maka nanti tujuan ini akan mengarahkan jenis alat apa yang kita gunakan, gitu. Jenis evaluasi apa yang kita gunakan. Nah, tujuan nanti ada tujuan khusus, juga ada tujuan umum. Kita masuk ke tujuan secara rinci begini. Tujuan evaluasi diantaranya yakni untuk melihat keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran yang kita lakukan sebagai guru. Tadi yang sudah saya singgung, ketika kawan-kawan misalkan sudah ngajar satu bab atau 2 bab, apakah selama proses itu sudah efektif atau belum? Bukan hanya prosesnya saja, tapi sistem pembelajaran menyangkut semuanya. Ini secara umum. Sehingga nanti secara khusus kawan-kawan tujuan evaluasinya ingin mengetahui apakah tujuan pembelajaran, yang pertama tujuan pembelajaran,
Guru ketika menyusun di RPP kan nanti tujuannya siswa dapat apa begitu, maka kita akan lacak, kita evaluasi tujuan yang kita tentukan itu apakah sudah tercapai atau belum ketika kita mengadakan evaluasi belajar itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan materi. Ketika kita mengajarkan satu bab itu, apakah materi yang kita ajarkan ini sudah sesuai dengan tujuan tadi tidak? Berikutnya juga dengan metode. Nah, kalau sudah ada materi, kemudian metode yang kita gunakan apakah meet dengan materi yang sudah disusun tadi. Ini kita lacak, ini namanya untuk mengetahui atau tujuan evaluasi. Yang berikutnya media yang kita gunakan selama pembelajaran itu, akan jadi guru kan itu banyak menggunakan media juga, antara tujuan tadi, tujuan pembelajaran, kemudian materinya, kemudian metode yang digunakan, kemudian media yang kita pakai itu sudah sesuai atau belum, kemudian sumber belajar yang kita ambil, yang kita gunakan itu juga sudah sesuai atau belum, kemudian lingkungan atau proses belajarnya itu mendukung atau tidak, dan yang terakhir sistem penilaian. Artinya kita ketika menilai siswa itu sudah sesuai atau belum. Jadi itu secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan evaluasi untuk mengetahui semuanya itu, keefektifan dan keefisiensi dari sistem pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, sistem pembelajaran tadi termasuk ada tujuan, materi, metode, kemudian media dan seterusnya, gitu ya. Jadi ketika menjadi guru nanti harus melakukan evaluasi terhadap itu. Ya ini tujuannya itu untuk mengetahui semuanya itu efektif atau enggak yang kita laksanakan selama ini. Oke, baik kawan semuanya, kita masuk ke materi berikutnya atau ke berikutnya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa kegiatan evaluasi nanti akan menentukan tujuan evaluasi yang kita arahkan kemana. Ketika tujuan evaluasi sudah kita tentukan, maka akan ada jenis evaluasi yang kita gunakan. Baik, tadi sudah saya singgung, tujuan evaluasi itu kan untuk mengetahui efektif dan efisiensi dari sistem belajar yang kita lakukan. Nah, itu kita bisa lakukan semuanya, kita bisa ketahui semuanya kalau alat yang kita gunakan itu juga sudah sesuai, atau jenis evaluasi yang kita gunakan juga sesuai. Seperti contoh yang sudah pernah kita contohkan dulu, itu misalkan kawan-kawan ingin tahu berat badan, maka yang kita gunakan adalah timbangan badan, bukan timbangan emas, bukan timbangan barang, tapi kita gunakan timbangan badan. Meskipun timbangan yang lain tadi bisa kita gunakan, namun yang paling tepat adalah menggunakan timbangan badan. Berikut juga dengan tinggi badan, kita gunakan meteran dan seterusnya itu, sehingga seperti yang saya katakan tadi, jadi alat ini akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu evaluasi. Sehingga begini, alat ukur atau instrumen yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak dapat atau tidak tepat, bahkan salah sama sekali. Jadi begitu. Jadi alatnya misalkan tadi yang saya contohkan secara real, pengen mengetahui berat badan tapi menggunakan timbangan emas, ya terlalu tidak cocok. Atau pengen tahu berat badan malah menggunakan meteran, kan tidak match gitu ya. Jadi alatnya ini kan tidak sesuai. Berikut juga dengan di dunia pendidikan gitu. Ketika kawan-kawan menjadi guru pengen mengetahui apakah proses pembelajaran bab 1 sudah tercapai dengan baik atau belum, maka nanti bagaimana sistem penilaiannya juga mempengaruhi tentang itu. Oke, baik. Kalau sudah kita mengadakan evaluasi secara umum tadi ya, tujuannya kemudian pengen mengetahui efektivitas dan efisiensi, maka kita nanti melakukan evaluasi hasil belajar. Bentuk hasil belajar itu nanti bisa dikategorikan ada bentuk sikap, kemudian ke pengetahuan, keterampilan, kemudian minat dan kebiasaan. Atau bisa kita ringkas menjadi tiga domain: afektif,
kognitif dan psikomotor. Gitu ya. Jadi hasil belajar itu kita tinjau dari 3 itu. Oke kawan-kawan, sementara belum ada pertanyaan ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa kita gunakan aplikasi WhatsApp bisa, ataupun pakai Zoom, kita buka forum tatap muka gitu lewat aplikasi tersebut. Dan kalau saya mengingatkan kembali biar tidak rancu, kalian tentu masih ingat apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, apa itu evaluasi. Masih ingat kan ya? Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, kalau belum ingat, kalau masih kehilangan ingatan ya, kalau hilang ingatan nanti amnesia. Kalau belum ingat, saya akan bantu kembali yang kemarin sudah kita pelajari tentang teori, apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, apa itu evaluasi. Jadi kalau tes itu berarti berupa alatnya, tes maupun tes berarti alatnya, kemudian pengukuran itu akan menimbulkan atau muncul angka-angka itu ya. Jadi pengukuran itu setelah ada alat, kemudian nanti ada angka, kemudian penilaian, yakni penafsiran dari angka tersebut. Nah, evaluasi untuk melihat semuanya itu. Kalau kita contohkan sehari-hari lagi, misalkan begini, ada tes kita di dunia kesehatan misalkan, tes mencari informasi kemampuan, yang berkaitan dengan pasien ingin mengetahui bagaimana kondisi jantungnya, maka menggunakan tes jantung, gitu ya. Nah, tes untuk mengetes jantung. Kemudian nanti diukur. Nah, pengukuran ini nanti kan akan ada angka-angka itu ya. Jadi pemberian angka-angka, ada nominal dan juga skala. Misalkan kalau jantung kan nanti ada 100 sampai 190 misalkan gitu ya. Interval itu nanti masuk ke yang berapa? Oh ternyata setelah tes jantung ada tekanannya adalah 200 misalnya begitu. Maka nanti penafsirannya, oh ternyata dia ini jelas gawat. Ketika gawat nanti dievaluasi apa yang menyebabkan itu. Nah kemudian nanti tindak lanjutnya, oh dia harus masuk ICU. Ini namanya proses evaluasi satu seluruh dari tes, pengukuran, penilaian. Baik kawan, kita lanjutkan materi kita. Sampai sini insya Allah semuanya sudah paham ya. Kemudian kita masuk ke fungsi evaluasi. Tadi kan hari ini kita akan bahas tujuan, fungsi, dan prinsip gitu ya. Fungsi evaluasi ada yang dinamakan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan fungsi formatif. Fungsi formatif menurut Skypen, yakni hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Jadi fungsi formatif ini ibaratnya kalau sistem pembelajaran itu tadi ya, kalau formatif berarti bagian-bagiannya gitu ya, bagian-bagiannya. Kalau sumatif berarti keseluruhan. Kalau dalam bahasa kita di komputer kan sum itu ya, sum kan jumlah gitu. Jadi fungsi pembelajaran ada fungsi formatif yang ingin mengetahui bagian-bagian dari sistem pembelajaran. Kalau fungsi sumatif jadi seluruh dari proses pembelajaran itu atau sistem pembelajaran itu. Nah, tujuannya atau fungsinya untuk apa saja? Ya, ini yang pertama berkaitan dengan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Jika kita tahu tadi apakah tujuannya sudah tercapai atau tidak, medianya sudah sesuai atau tidak, nah, maka fungsinya untuk memperbaiki diantaranya itu. Disamping juga untuk pengembangan, tidak hanya berbagi tapi untuk pengembangan sistem pembelajaran secara keseluruhan tadi. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran yakni untuk akreditasi. Jelas ya ini ya, untuk akreditasi. Nah, apakah program atau kurikulum yang kita kembangkan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak? Nanti kan ada namanya akreditasi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan prinsip umum evaluasi. Prinsip umum evaluasi. Apa itu prinsip kawan-kawan?
apa itu prinsip? Iya, prinsip hidup saya adalah prinsip lah ya. Prinsip itu berarti hal yang perlu dipegang teguh gitu, yang harus diperhatikan. Jadi kalau nanti dalam evaluasi itu harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada 5 ini. Yang pertama berkaitan dengan kontinuitas. Yang kedua komprehensif, menyeluruh. Kemudian objektif, apa adanya begitu. Kemudian kooperatif, saling kerjasama. Kemudian terakhir yakni praktis. Jadi ada 5 hal tersebut yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan yang namanya evaluasi. Baik kan kawan semuanya? Sampai di sini ada pertanyaan. Saya kira untuk materi-materinya bisa dibaca kembali yang sudah saya berikan ke kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan masukan, memberikan pencerahan terhadap kawan-kawan semuanya, sehingga kita nanti jadi guru menjadi guru yang profesional. Untuk materi berikutnya untuk hari ini belum ada tugas begitu, karena masih berkaitan dengan konsep, gitu ya. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT, sehingga ibadah puasa kita, ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita tutup kuliah hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.